Oke. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, hari ini kita melaksanakan pertemuan ke-11 dan 12 ya via Zoom. Tapi nanti akan saya tambahkan pertemuan ke-14 karena ke-14 itu temanya karya ilmiah. Semoga pertemuan ke-14 itu materi ke-14 bisa buat pegangan kamu karena saya yakin di sini banyak yang semester 6 gitu ya, 7 gitu untuk memperbaiki nilai karena karya ilmiah itu berguna buat kamu penulisan skripsi gitu ya. Sebentar saya share dulu. Eh, Oke, sudah terlihat belum teman-teman? Sudah, Bu. Udah ya. Saya sudah menyiapkan nih PPT pertemuan ke-11. Bentuknya tidak PPT karena saya ganti laptop, belum di ini ya, belum di office-nya belum bisa tadi. Jadi ini bentuknya PDF. PPT-nya saya convert. 11 itu tentang membaca ya, 12 itu tentang menulis, 14 itu tentang karya tulis ilmiah ya. Membaca dan menulis kita sudah bisa, tapi memang saya sounding lagi terkait dengan membaca dan menulis karena di endingnya kalian itu akan menulis skripsi gitu ya. Gimana kalian bisa menulis? Tentu saja salah satunya adalah perbanyak literasi yaitu membaca. Nah, nanti untuk tugas itu ada di akhir ya terkait karya tulis ilmiah. Nggak susah tugasnya. Oke, yang pertama tentang membaca terlebih dahulu saya akan jelaskan seperti biasa ya. Saya jelasin dulu sampai akhir. Nanti kalau ada tanya jawab di sesi terakhir. Eh, Oke, di sini ada pertemuan ke-11 itu membaca. Membaca itu bisa dilakukan dengan melafalkan. Pembaca tentu saja menggunakan indera penglihatan untuk melihat lambang bunyi. Organ tutur digunakan untuk melafalkan lambang bunyi. Organ tutur ya mulut gitu ya. Bisa melafalkan biasa, bisa juga melafalkan dengan nada nyaring. Itu yang disebut dengan membaca nyaring. Seperti yang kalian tahu, kampus kita itu kampus inklusi gitu ya. Mungkin di kelas kalian juga ada mahasiswa disabilitas, tidak semua mahasiswa di Unpam itu bisa membaca gitu ya, karena mereka disabilitas. Ada yang bisa membaca tapi harus menggunakan tools tertentu, pakai laptop yang disabilitas gitu ya, karena memang tunanetra gitu. Saya pernah ngajar di Ilkom itu kelas 1, ada mahasiswa yang memang tunanetra sehingga untuk pengajaran dibantu dengan laptop khusus gitu ya. Jadi teman-teman di sini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa gitu ya untuk membaca. Lalu membaca bisa juga dilakukan tanpa melafalkan lambang bunyi. Membaca ini disebut dengan membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada membaca nyaring. Membaca dalam hati pun mempermudah pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan penulis. Ya, membaca dalam hati ya kalau kamu ke perpus gitu ya, ke perpus Unpam, perpus UIN, perpus UI nggak boleh ya berisik dan lain-lain. Tentu saja baca itu juga tidak harus juga melafalkan lambang bunyi. Kemajuan sebuah negara salah satunya diukur dari tingkat membaca masyarakatnya ya. Salah satu kemajuan negara dilihat dari literasi masyarakatnya. Salah satu indikator kesuksesan kalian juga salah satunya adalah gimana kalian bisa sukses kalau kalian nggak bisa baca. Orang yang rajin baca itu bisa mengkritik satu kebijakan gitu ya. Baca itu nggak harus baca buku, baca itu kamu baca berita gitu ya, update berita saat ini. Kamu nanti mau ngambil judul skripsi, gimana kamu mau ngangkat satu judul kalau kamu nggak update satu berita gitu. Nah artinya ya kemajuan sebuah negara itu diukur salah satunya dari tingkat membaca. Semakin maju sebuah negara, maka tingkat membaca masyarakatnya semakin tinggi. Segala informasi bisa didapat
melalui membaca, karena membaca mampu membuka ilmu pengetahuan. Saat ini di generasi saat ini baca itu nggak harus kamu ke perpus gitu ya. Kamu nggak punya buku tapi kamu punya HP, pakai e-book juga bisa gitu ya. Kamu akses jurnal-jurnal terkait ilmu komunikasi juga bisa. Nah, jadi ini ya, kesuksesan satu negara itu dilihat dari kemampuan literasi masyarakatnya. Nah, ini peringkat dengan minat baca tertinggi di dunia. Yang pertama Finlandia, yang kedua Norwegia, yang ketiga Islandia ya, empat Denmark, lima Swedia, Swiss, Amerika, Jerman. Nah, Indonesia itu peringkat ke-60. Ini berdasarkan sumbernya dari World Most Literate Nation Rank gitu ya. Jadi ini statistik peringkat minat baca tertinggi di dunia. Lalu ada yang namanya membaca produktif. Membaca produktif yaitu kegiatan membaca yang dapat melahirkan hal baru, seperti membaca untuk meneliti, membaca untuk berbagi ilmu, membaca untuk dapat menulis, membaca untuk menciptakan sebuah produk. Salah satunya contohnya di sini seseorang yang sering membaca buku seputar elektronik, dia akan memiliki sensitivitas seputar elektronik gitu ya. Saat kepanasan dia menciptakan ide, saat ada tagihan listrik dia bisa gitu ya, kan sekarang tidak harus pakai listrik, ada panel surya dan lain-lain gitu ya. Jadi ya ini ya, produktif membaca. Kamu juga seharusnya kalau udah semester 6 nih, di antara kalian harus produktif membaca. Karena apa yang kamu tulis itu nanti akan ditanya oleh dosen penguji dan lain-lain. Lalu jenis membaca macam-macam, ada membaca cepat. Membaca cepat ini dilakukan untuk memahami informasi dengan cepat. Biasanya membaca cepat dilakukan karena waktu yang tersedia terbatas. Lalu membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu membaca dengan tidak melafalkan lambang bunyi. Membaca dalam hati mengandalkan ketenangan dan penglihatan yang cermat. Membaca dalam hati membantu pembaca untuk bisa membaca lebih cepat. Lalu ada lagi membaca menggunakan alat bantu. Metode membaca jenis ini hampir sama dengan membaca dalam hati. Bedanya penulis menggunakan alat bantu untuk membantu mata agar lebih jeli, yaitu eh, alat bantu yang digunakan untuk meletakkan letak tulisan, stabilo gitu ya. Kalau dosen itu ya dia pakai pulpen buat coret-coret skripsinya gitu, karena kita sudah tahu letak-letak mana yang penting untuk dibaca. Lalu membaca sesuai dengan jangkauan mata. Metode ini memerlukan keahlian. Metode ini bisa dilakukan ketika pembaca sudah mahir membaca. Lalu membaca sesuai jangkauan mata dapat dilakukan dengan membuat jarak pandang yang ideal. Saya percepat ya, karena ada banyak. Nah ini ya, ini membaca sesuai jangkauan mata. Ini kebanyakan orang membaca kata per kata sehingga jangkauannya lebih sempit. Lalu ada yang membacanya per suku kata. Nah, ini juga ada bahasa Arab gitu ya, dan lain-lain. Lalu ada di sini membaca kritis. Membaca kritis merupakan membaca sumber bacaan yang lebih cermat dan teliti. Membaca kritis dilakukan dengan cepat, cermat, dan teliti. Ya, contohnya saya ya. Saya itu dosen, kalau ada sidang, sidang itu sehari itu mahasiswa bisa 10 anak. 10 anak itu misalnya 3 bimbingan saya, 7 saya nguji gitu ya. Kalau bimbingan saya udah tahu isinya. Tapi kalau tiba-tiba saya dapat 7 penguji, nah ini saya harus membaca cepat dan juga kritis gitu ya. Karena waktu yang diberikan itu paling cuma hamin 3 pada saat apa namanya sidang. Jadi contoh membaca kritis mungkin apa ya, jurnalis gitu ya. Jurnalis itu harus kritis membacanya, nggak boleh ada salah pada saat membacakan berita. Karena kalau membaca berita salah, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Lalu membaca kritis juga dilakukan untuk menimbang kualitas bahan bacaan. Pembaca harus benar-benar memahami isi bacaan gitu ya. Yang saya bilang tadi kalau kamu di sini ada yang bidangnya broadcast, nah kamu harus hati-hati membacanya gitu ya. Kamu dituntut membaca cepat dan juga kritis gitu. Jangan sampai salah baca karena ini berkaitan dengan sumber bacaan. Lalu di sini membaca kritis sangat efektif. Nah, ini masih membaca kritis ya. Nah, ini ada cara membaca, ini ada membaca buku ya. Makanya kalau di skripsi bab kalau kalian S1 berarti bab 4, bab 3 sorry ya, metode. Metode itu ada yang namanya data. Data itu ada data primer, ada data sekunder gitu ya. Kalau data primer, data yang disajikan itu adalah yang kamu terjun langsung ke lokasi penelitian kamu. Kalau kamu menelitinya di PT apa Alfamart ya berarti itu penelitiannya primer gitu ya. Ngambil datanya primer langsung. Kalau membaca itu datanya itu adalah sekunder gitu ya. Kamu eh, misalnya studi kasusnya apa, tapi kamu cuma struktur organisasinya ngelihat di Google gitu ya. Nah, itu namanya pengambilan datanya sekunder gitu ya. Karena nggak sempat pasti nanya-nanya struktur organisasi karena kamu biasanya kalau ngambil data itu berbatas waktu gitu ya. Yang ditanya-tanya nggak mau lama-lama karena ada meeting, yang ditanya-tanya nggak mau ditanya-tanya lebih detail, takut salah jawab gitu ya kalau staff biasa. Sehingga kamu perlu mencari data itu secara sekunder. Salah satunya adalah membaca buku atau membaca website perusahaan yang sedang kamu teliti. Jadi cara membaca itu ya bisa dari membaca buku, membaca website dan lain-lain. Lalu ini ya cara membaca. Nanti kita coba kalau ada waktu saya coba kasih satu jurnal ilmiah ya karena ini kaitannya dengan kamu karena kamu S1 ya. Kita coba membaca karya ilmiah orang. Kamu tahu nggak sih untuk menentukan judul deskripsi itu harus ada X1 gitu ya, harus ada X2, harus ada Y variabelnya. Nah, nanti saya ajarkan cara membaca skripsi orang lain gitu ya. Terus juga eh, membaca ada lagi nih, ada membaca surat kabar, berita-berita gitu ya. Eh, bukan berarti kamu misalnya kamu Bu, saya emang nggak perlu Bu baca surat kabar gitu ya. Mungkin saat ini tidak perlu, tapi nanti ketika kamu skripsi, kamu harus perbanyak literasi berita saat ini. Karena judul yang kamu ambil tentang skripsi harus judul yang punya masalah gitu ya. Kalau tidak ada masalah, jangan diambil sebagai judul skripsi. Nah, jadi eh, harus bisa nih update berita saat ini ya. Salah satunya dengan membaca. Ada lagi membaca selebaran ya, promosi-promosi. Mungkin kalau kamu nanti jadi marketing gitu ya, kamu suka kamu ke mall dibagi-bagiin tuh selebaran mobil dan lain-lain. Itu membaca. Lalu kita langsung ke menulis ya. Ini slide tentang menulis. Menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan oleh penulis melalui tulisan. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Menulis membutuhkan keterampilan khusus agar tulisan yang dihasilkan menarik untuk membaca ya. Kenapa bahasa Indonesia itu walaupun cuma baca, nulis, kata, kalimat gitu ya, dipelajari di skripsi karena dipelajari di S1 karena endingnya kalian akan menulis skripsi gitu ya. Eh, Seperti kalimat terakhir di paragraf pertama ini, menulis membutuhkan keterampilan khusus agar tulisan yang dihasilkan menarik. Itu kaitannya dengan membaca. Gimana judul kamu menarik kalau kamu tidak update membaca gitu ya. Jadi kamu harus membaca berita saat ini untuk
dasar kamu, database kamu itu untuk membuat satu tulisan yang menarik. Lalu saat menulis, penulis harus memperhatikan perasaan pembaca. Penulis hendaknya tidak menyulitkan pembaca. Penulis harus memiliki pemahaman tata bahasa yang baik, seperti penguasaan ejaan, diksi, penyusunan kalimat, dan sebagainya. Ya contoh kalau kamu mau ngambil judul bahasa Inggris, jangan disingkat, gitu ya. Karena itu akan menyulitkan pembaca. Yang ngerti kamu, tapi mungkin audiensnya nggak ngerti, sehingga nanti akan banyak pertanyaan. Terus di sini langkah-langkah dalam menulis. Pertama, penulis harus menentukan tema dan topik yang akan ditulisnya. Penentuan tema dan topik sebelum memulai menulis memudahkan penulis pada saat proses penulisan. Penulis menjadi tahu akan hal yang ditulis. Selain tema, topik, penulis pun harus menentukan jenis tulisan yang akan dibuatnya, gitu ya. Ya kamu kan ini kaitannya sama kamu ya S1 ya, karena kamu S1. Ya kalau kamu bisa nulis, kamu tahu apa judul yang kamu tulis. Lalu di sini kan penulis pun harus tahu jenis tulisan yang akan dibuatnya. Itu kaitannya dengan metode. Kamu mau pakai metode kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Bedanya gini, kalau kuantitatif, kuan itu kamu sebar kuesioner ya. Sebar kuesioner tahu ya? Ya kalau kamu ngisi-ngisi Google Form gitu, itu kuantitatif. Orang, audiens yang kamu tanya-tanya di dalam kamu sebar kuesioner itu namanya responden gitu ya kalau kuantitatif. Kalau kualitatif itu adalah data yang kamu ambil, kamu amati sendiri. Contoh, kamu ngambil tema tentang apa, misalkan pengaruh akun Instagram apa terhadap komunikasi masyarakat gitu ya. Kamu nggak sebar kuesioner, kamu cuma ngamatin apa, eh, ngamatin komentar-komentar di akun tersebut. Itu namanya kualitatif gitu ya. Terus kamu nanya-nanya, kenapa sih suka suka banget apa namanya akun ini gitu ya misalnya. Nah, orang yang kamu tanya-tanya secara langsung itu namanya informan gitu ya. Jadi ini kaitannya dalam hal menulis di S1 adalah skripsi. Kamu jadi bisa menentukan cocoknya kuantitatif atau kualitatif. Gitu. Lalu kedua, penulis itu mengenali informasi yang akan ditulisnya. Kalau kamu senangnya fashion, jangan ambil tema tentang apa? Otomotif gitu ya. Jadi kalau kamu senangnya di fashion, ya nulis aja tentang fashion gitu ya. Eh, tentang budaya fashion saat ini, tentang apa gitu. Tapi ada kaitannya dengan ilmu komunikasi. Karena apa namanya itu akan menjadi salah satu hal untuk kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji gitu ya. Jadi yang kedua, kalau kaitannya dengan skripsi tentu saja penulis harus mengenali informasi yang akan ditulisnya. Ketiga, penulis perlu membuat kerangka karangan gitu ya. Kalau deskripsi kerangka itu misalnya kamu harus tahu masalahnya apa. Makanya deskripsi itu ada rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah. Karena apa yang kamu buat sebagai masalah itu yang akan kamu jawab di bab 4 sehingga tulisan kamu tidak kemana-mana gitu ya. Jadi saya ngejelasin bahasa Indonesianya ini linear sama output yang akan kamu kerjakan. Yang keempat, penulis mulai menulis sesuai dengan jenis artikel. Kalau ini kaitannya dengan bab 2, kalau deskripsi. Apa Bu bab 2? Bab 2 itu landasan teori atau tinjauan pustaka, gitu ya. Referensinya harus sama, artikelnya harus sama dengan tema yang kamu angkat, gitu ya. Jadi kalau lagi ngomongin komunikasi, ngomongnya komunikasi, jangan ngomongin etika, gitu. Jadi kamu harus tahu jenis-jenis artikel tentang komunikasi. Terus ada yang namanya jenis-jenis karya tulis.
Yang pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yaitu karya tulis yang ditulis berdasarkan pengamatan dan menganut kaidah penulisan ilmiah. Ya, ini kamu, output kamu ya, karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Karya tulis ilmiah itu tidak ngasal, ada pedoman penulisan. Kalau di Ilkom, kalau kamu memang semester 6 menuju semester 7 dan sudah menyusun skripsi, minta pedoman penulisan skripsi di ilmu komunikasi gitu ya. Karena setiap prodi itu pedomannya beda-beda. Kenapa Bu beda-beda? Ya contoh D3. D3 itu bukan skripsi ya. D3 itu kayak tugas akhir, cuma laporan magang gitu. Beda dengan S1 gitu ya. Mungkin kalau kamu kamu nanya ke prodi MPI akan beda sama kamu. Mungkin di prodi MPI manajemen pendidikan Islam harus ada yang kaitannya dengan kaidah apa tauhid gitu ya dan lain-lain. Seperti saya nih, sekarang saya lagi kuliah S3 ya di UMJ. Ternyata disertasinya itu beda dengan disertasi yang lain. Di bab 4 ada harus ada kaitannya dengan tauhid Al-Qur'an gitu ya. Padahal jurusan saya manajemen gitu. Artinya setiap setiap prodi itu memiliki pedoman yang berbeda-beda. Kalau memang kamu semester 6 naik ke semester 7 harus minta pedoman penulisan karya tulis sesuai dengan prodi tersebut. Lalu laporan penelitian, mungkin kalau kamu dapat hibah gitu ya, dapat hibah di Unpam atau di kementerian gitu, ada laporan penelitian. Lalu ada esai, nah esai ilmiah atau jurnal gitu ya. Ini juga nanti kamu bikin ya outputnya pada saat akhir nanti semester 8. Karena skripsi itu nggak cuma skripsi tebalnya doang yang dikumpulin, tapi ada yang di CD. Yang di CD itu berbentuk jurnal gitu ya. Lalu ada karya sastra ya, karya sastra seperti yang kita tahu ada puisi, prosa, drama, film, komik dan lain-lain. Nah, ada lagi di sini puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan bentuk, bunyi, kepadatan makna. Ini kamu udah tahu ya, puisi. Lalu ada prosa. Prosa merupakan karya imajinatif yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Lalu ada lagi cerita pendek, cerpen. Cerpen itu salah satu jenis prosa yang bentuknya pendek. Ada novel gitu ya. Kalau prodi sastra Indonesia boleh boleh mengangkat eh, skripsi tentang novel ya. Saya rasa Ilkom juga boleh. Tapi kamu lebih mengangkat kepada komunikasi gitu ya. Siapa audiens yang baca, terus kenapa novel tersebut komunikasinya seperti itu gitu. Itu boleh juga diangkat kalau kamu jurusan ilmu komunikasi. Lalu ada di sini karya jenis populer, karya tulis, dan lain-lain ya. Oke, ini ada contoh-contoh. Ini saya nggak usah bacain. Saya langsung ke karya tulis ilmiah. Nah, ini ya. Sebentar. Ini saya jelasin dulu sampai akhir karya tulis ilmiah. Nanti tugasnya juga di akhir. Setelah itu saya akan menampilkan cara kamu membuat judul untuk skripsi ya dari jurnal ilmu komunikasi di universitas lain. Nanti saya tampilkan websitenya. Di sini ada karya tulis ilmiah. Eh, Karya tulis ilmiah ada kutipan, sitasi dalam teks, dan daftar pustaka jenis apa style. Apa style itu American style ya. Ini yang biasa digunakan untuk skripsi. Di sini, nah karya tulis ilmiah adalah naskah akademik yang menyajikan gagasan, bukti, analisis, dan kesimpulan secara sistematis. Syarat utama karya ilmiah adalah masalah dirumuskan secara tepat dan terarah gitu ya. Jadi kalau kamu eh, memang nanti untuk skripsi harus ada masalah yang timbul. Makanya yang pertama syaratnya adalah masalah dirumuskan secara tepat dan terarah.
Yang kedua, harus menggunakan sumber yang kredibel dan dapat ditelusuri. Maksudnya apa? Nanti ketika kamu ngambil satu judul, kamu akan ditanya mana buktinya, gitu ya. Jadi kalau kamu ngangkat novel, komunikasi di novel ini kurang baik karena banyak kalimat. Nah, dosen penguji akan bertanya mana buktinya. Nah, makanya sumber yang digunakan harus kredibel dan dapat ditelusuri. Lalu syarat yang lain adalah metode. Yang tadi saya bilang, metode itu ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif, ya. Lalu ada data, kalau bedanya S1 sama SMA adalah kalau kamu berbicara itu menggunakan data, gitu ya. Kalau anak SMA mungkin pendapat, menurut pendapat saya, gitu ya. Kalau kamu beda, berdasarkan data yang telah saya dapatkan di lapangan, bla bla bla. Nah, gitu ya. Bedanya anak S1 dan SMA. Jadi, kamu harus punya data yang valid dan argumen dijelaskan secara transparan. Lalu ada kontribusi pemikiran pihak lain diakui secara jujur. Artinya apa sih? Pendapat para ahli, gitu ya. Maksud dari kontribusi pemikiran. Oke, intinya tulisan ilmiah itu nggak cukup rapih doang, gitu ya. Kamu ngerjain skripsi nggak cukup rapih doang, marginnya bagus, tapi harus dapat diuji jejak sumber dan logikanya. Kamu harus tahu itu referensinya dari mana. Kalau skripsi itu referensinya harus 10 tahun dari tahun sekarang. Sekarang tahun berapa? Fadil, coba Fadil. 2026 Bu. Tapi Nah, ya, biasanya kemarin pas saya ngerjain yang bab 1 sampai bab 3 tuh nggak boleh sampai 10 tahun Bu. Minimal 5 tahun doang. oke. Sebenarnya boleh 10 tahun. 5 nih ya, referensi ya, referensi itu yang bab 2. Referensi itu 10 tahun. Yang 5 tahun itu data studi kasusnya. Beda ya. Studi kasus studi yang 5 tahun itu studi kasus. Studi kasus itu contoh gini, misalnya gini, pengaruh pengaruh komunikasi pimpinan terhadap misalnya pengaruh komunikasi pimpinan terhadap apa? Misalnya terhadap eh, kinerja karyawan di Bank Mandiri, gitu ya. Nah, itu harus ada dari tahun berapa sampai tahun berapa. Tahun berapa sampai tahun berapa itu yang 5 tahun. Gitu ya, sebenarnya. Tapi kalau yang 10 tahun itu adalah referensi buku. Referensi buku itu maksimal 10 tahun. Contoh contoh sekarang 2026. Referensinya itu paling lama harus 2016. Tapi ada hal-hal yang sebaiknya jangan 10 tahun, paling enggak 9 tahun. Karena apa? Contoh nih, mahasiswa saya kemarin apa ya? Mahasiswa saya kemarin sidang gitu ya atau lagi menyusun sidang gitu ya, lagi menyusun skripsi gitu. Sekarang udah 2026 tapi Agustus. Setelah dihitung-hitung kemungkinan dia akan sidang bulan November gitu ya. Kalau dia sidang bulan November, jangan 10 tahun referensinya karena udah pasti revisinya itu di 2027 gitu ya. Kalau lewat dari 2026 referensinya harus diupdate gitu. Ya tapi eh, secara keseluruhan referensi itu 10 tahun. Tapi balik lagi kalian mengikuti pedoman yang digunakan oleh prodi gitu ya. Kalau memang di prodinya 5 tahun silahkan ikuti prodinya. Tapi kalau secara karya ilmiah itu yang terupdate itu 10 tahun gitu. Oke ya, jadi gitulah. Tapi intinya balik lagi silahkan ikuti kaidah yang digunakan oleh prodi karena mungkin ada bahan pertimbangan seperti yang tadi takutnya kamu revisinya lewat dari tahun 2026, takut diacak-acak lagi sama pengujinya, referensinya, sehingga paling lama 9 tahun. Atau ya 5 tahun itu lebih baik, tapi nanti literasinya sedikit, seperti itu ya. Oke. Lalu di sini ciri karya ilmiah yang baik. Ciri karya ilmiah yang baik, objek
deduktif, sistematis, logis, kritis, etis, komunikatif, gitu ya. Ini ciri karya ilmiah yang baik. Lalu di sini integritas akademik dan fungsi sitasi. Integritas akademik mencakup kejujuran dalam pengumpulan dan pengolahan data, ya. Apa yang kamu tulis di daftar pustaka itu harus ada di dalam skripsinya. Kan kadang mahasiswa daftar pustakanya dari AI, ditempel aja gitu ya, tapi di dalamnya nggak ada, itu jangan. Karena nanti bahaya di kamu ketika ditanya. Jadi, kejujuran dalam pengumpulan dan pengolahan data. Lalu keakuratan ketika menyusun argumen berbasis sumber. Lalu pengakuan terhadap gagasan, definisi, data, atau gambar dari pihak lain. Ya, misalnya kamu sumbernya dari mana? Dari website apa gitu ya, kamu tulis sumber (2) website. Nah, kamu harus mengakui kalau itu emang punya orang sumbernya gitu ya. Konsistensi antara sitasi di teks dan daftar referensi, itu yang tadi saya bilang ya. Di daftar pustaka yang kamu tulis harus ada kalimatnya di dalam skripsi kamu gitu ya, harus ada sitasinya di teks. Sitasi ini menghubungkan klaim dengan sumber, membantu pembaca menelusuri gagasan, membedakan analisis penulis dari pemikiran orang lain. Mungkin di Unpam belum menggunakan Mendeley gitu ya. Mendeley itu aplikasi ketika diklik dosennya udah tahu nih sumbernya dari mana gitu ya, karena udah pakai aplikasi ada aplikasi namanya Mendeley. Mungkin di Unpam belum dicanangkan, tapi kalau di kampus-kampus negeri kebanyakan syarat lulus gitu ya, penulisan skripsi harus menggunakan Mendeley. Nanti kamu belajar lah Mendeley itu apa gitu ya, cari tahu gitu. Jadi mahasiswa saya di Unpam belum ada, cuman waktu itu saya pernah nantangin satu mahasiswa karena waktunya masih lama buat sidang ya, daripada bengong-bengong coba belajar Mendeley gitu ya. Ternyata dia bisa sampai akhir, ternyata dia gunain gitu ya. Artinya kalau pakai Mendeley kamu lebih gampang ketika dosen penguji itu nanya ya. Jadi kalau kamu ditanya ini bukunya mana, kamu tinggal klik kalimat itu langsung timbul bukunya gitu ya. Tapi kalau tidak menggunakan Mendeley, kamu harus menampilkan buku yang kamu tulis. Terus 4 teknik penggunaan sumber. Ada kutipan langsung. Kutipan langsung ini menyalin persis kata-kata sumber ya. Ada parafrase, menyampaikan gagasan sumber dengan struktur bahasa sendiri ya. Gitu. Ada ringkasan, merangkum isi sumber yang luas, ada sintesis, menghubungkan beberapa sumber untuk membangun argumen baru. Nah, ini ya, jadi penggunaan sumber. Di Unpam sih kalau buat sidang yang penting ini ya, kayaknya yang penting itu sertifikat gitu-gitu ya. Belum sampai ke Turnitin. Tapi sekarang kalau mau daftar wisuda ya, mau revisian harus diturnitin dulu skripsi kalian. Turnitin itu dicek plagiarisme kalian itu berapa persen gitu ya. Nah, teknik kalau banyak banyak temuan plagiarisme kalimat-kalimat dari referensi yang kalian gunain, makanya kalian harus menggunakan ini yang kedua, parafrase ya. Ada kalimat yang diubah tapi tanpa merubah arti gitu. Lalu selanjutnya sebentar. Nih ya, parafrase yang bertanggung jawab, nih yang tadi saya bilang ya, kalau plagiarisme kalian tinggi, kalimat-kalimat deskripsi kalian boleh diparafrase. Tapi ada tahapannya ya. Identifikasi klaim inti, bukti, batasan, dan konteks sumber. Jauhkan teks asli agar struktur kalimat tidak ikut terbawa.
tulis ulang dengan susunan kalimat dan pilihan kata sendiri. Contoh gini misalnya, komunikasi adalah pembicaraan dua orang atau lebih gitu ya. Kalian bisa parafrase kalimat adalah. Komunikasi yaitu gitu ya. Jadi parafrase itu merubah kalimat tapi tidak merubah arti gitu ya. Ini yang nomor 3 maksudnya. Tulis ulang dengan susunan kalimat dan pilihan kata sendiri. Jadi kalian tulis ulang tapi tidak merubah arti. Nah ini ya, bandingkan kembali agar makna tidak berubah. Yang tadi saya bilang, kamu harus pilih-pilih kata-kata yang bisa dirubah. Ya contoh, adalah diganti ya itu, gitu ya. Adalah diganti ialah, adalah diganti merupakan misalnya. Oke, lalu, nah ini yang tadi. Ini kutipan langsung kurang dari 40 kata. Ini contoh format apa style ya. Apa style itu dimasukkan ke dalam paragraf, diapit tanda titik petik ganda, mencantumkan nama penulis. Ya ini contohnya ya, contoh narasinya. Siregar 2024 menegaskan bahwa karya ilmiah Siregar itu penulisnya gitu ya. 2024 itu buku yang dia tulis gitu. Jadi apa namanya, ini bentuk kutipan langsung. Lalu kutipan langsung 40 kata atau lebih. Kutipan panjang ditulis sebagai blok sendiri. Ya ini ya, ini kutipan. Ini contoh. Karya tulis ilmiah bukan semata-mata kalimatnya dulu panjang di akhir. Ini kata siapa? Siregar 2024. P19 atau hal 19. Itu maksudnya halaman ke-19 gitu ya. Nah, kalau menggunakan Mendeley pas diklik itu langsung kelihatan bukunya itu kayak gimana, bukunya Siregar gitu ya. Nah, ada dosen penguji yang nanya mana bukunya gitu ya. Ada yang enggak nanya, tapi dia paling nanya ini sudah ada belum di daftar pustaka. Jadi tergantung pengujinya gitu ya. Kamu diuji sama orang yang seperti apa. Tapi memang harus dipersiapkan untuk referensi karena kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut itu membuktikan bahwa kamu mengerjakan sendiri gitu ya, karena yang bahaya saat ini adalah perjokian gitu. Jadi jangan sampai kamu dianggap ini bukan karya ilmiah yang kamu tulis sendiri, karena kamu nanti tanda tangan pada saat lulus, kamu tanda tangan fakta integritas bahwa benar skripsi kamu ini adalah buatan kamu sendiri. Jika terjadi hal-hal plagiarisme, kamu siap gelar kesarjanaan itu dicabut gitu. Jadi sebenarnya dosen itu nanya-nanya karena pertanggungjawaban di kementerian gitu ya. Surat itu dibawa ke kementerian. Nanti kan ada tanda tangan juga siapa pembimbingnya gitu ya, siapa pengujinya gitu. Nah, itu ya. Nah, ini contoh kutipan blog. Nah, kutipan blog kutipan langsung yang terdiri dari 40 kata diawali dengan titik 2. Dimulai pada baris baru ya. Contoh ini ya. Studi Peterson dan Poulsen menemukan hal-hal berikut titik 2 gitu. Jadi ternyata macam-macam gitu ya kutipan-kutipan itu. Nanti ini saya share PowerPoint-nya. Sitasi dalam teks dengan pola author date. Ini naratif, contoh di sini nama penulis menjadi bagian kalimat. Contoh Nugroho 2024 menjelaskan bahwa gitu. Jadi ada dua ya. Parentetik juga bisa, tapi ini tahun nama Nugroho-nya ada di dalam kurung gitu. Naratif itu cocok saat penulis ingin menonjolkan tokoh atau sumber. Biasanya ada di bab 2 ya.
Parentetik cocok saat fokus kalian berada pada gagasan, data, atau temuan. Ya, misalnya kamu menampilkan satu tabel, penelitian terdahulunya Nugroho kayak gini, Bu. Nah, itu Nugrohonya di dalam kurung, gitu ya. Nah, ini ya. Ini contoh naratif, Nugrohonya di luar, ini parentetik. Artinya boleh kalian gunakan. Seperti itu. Nah, ini ya. 3 penulis Nugroho et al. Ya. 2 penulis ditulis semuanya, gitu. Jadi, lebih dari 2 orang itu pakai et al. Gitu ya. Ini ada lembaga. Nah, gitu. Kalau referensi itu boleh 10 tahun, tapi kalau undang-undang boleh undang-undang misalkan menurut kalau anak hukum ya, KUHP sekian gitu atau menurut undang-undang tahun 2002 tahun 98 boleh dia boleh pakai referensi lama karena emang belum ada undang-undang terupdate gitu ya. Itu biasanya anak hukum, anak pajak gitu. Misalnya tarif pajak menurut peraturan Menterian Keuangan PMK tahun tahun berapa gitu misalkan tahun 2020 boleh gitu ya karena belum ada lagi yang update misalnya tarif pajak yang terakhir itu misalnya tarifnya itu PTKP itu tahun 2020 ya boleh 2020 tapi kalau ada yang update gunakan yang terupdate ya karena tulisan kamu akan menjadi referensi adik kelas kamu gitu. Nah, ini ya, sitasi beberapa sumber dan kasus khusus, beberapa sumber untuk satu klaim, penulis yang sama, sekunder, komunikasi personal. Ada juga referensi yang nggak ada bukunya misalnya, tapi ada di ini apa namanya menurut KBBI itu boleh. Misalkan ada ya mahasiswa yang Bu kalimat ini nggak ada Bu, nggak ada di buku. Nah coba cari di KBBI ada atau enggak gitu ya, atau di dia tentang apa gitu peraturan apa di Kementerian Tenaga Kerja ada atau enggak gitu. Jadi harus dicek gitu ya. Nah itu gunanya perbanyak literasi. Oke ya, ini ada banyak saya share di grup. Kalian kerjain soal yang di bawah nih, ya. Ini ada contoh-contohnya ya. Nanti bisa dilihat dulu. Nah ini ya. Kalian bikin apa style ini gitu ya. Ini udah ada nih. Sebentar. Nih ya, susunlah daftar pustaka sesuai apa style. Nah, ini ya, penulisnya Sugiono ini ya. Nah, ini kamu rubah menjadi apa style ya. Silahkan dikerjakan. Ini nanti saya share di grup. Silahkan dikerjakan. Sekarang 19.50 sampai jam 20 lewat 10 cukup nggak? 20 menit. Cukup nggak? Tulis tangan ya, Bu? Tulis tangan nanti biasa tanya jawab di akhir ya. Nanti kalau udah semua kita tanya jawab, baru nanti saya tampilkan yang artikel ya. Cara membaca buat dapat judul skripsi. Kan di sini juga banyak yang belum punya judul. Oke, ada pertanyaan dulu atau enggak? Fadil, Maharani, Sabrina. Cukup, Bu. Cukup ya. Ini saya stop share dulu, saya share ke grup ya. Sebentar.
Udah masuk belum itu filenya? Sudah, Bu. Udah ya. Silakan dikerjakan dahulu seperti biasa. Nanti saya panggil ya satu-satu ya. Sebentar saya hitung dulu soalnya ada berapa ya? Tugasnya itu yang ini. Dulu. Itu tuh yang susunlah daftar pustaka sesuai apa 7 tahun dari data berikut ya. Yang satu penulisnya Sugiono, itu ya. Itu kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan udah ada tuh penulisnya Sugiono gitu ya. Kamu bikin kalau di daftar pustaka itu seperti apa gitu. Kan udah ada tuh satu penulis Sugiono 2 tahun 2021 ya. Terus itu yang buku. Terus ada lagi tuh yang jurnal. Ubahlah data jurnal ya, yang bawahnya itu yang Sugiono itu kan buku. Yang Rina itu jurnal. Ya kan? Terus yang bawahnya itu website internet. Susunlah daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Nah, jadi yang pertama itu bikin daftar pustaka buku, yang kedua bikin daftar pustaka jurnal, yang ketiga website, yang keempat website tanpa penulis, yang kelima artikel online organisasi penulisnya WHO itu, yang keenam artikel online tanpa tahun terbit. 6 ya, 6 aja. Dari Sugiono yang pertama buku, yang terakhir itu artikel online. Kenapa 6? Karena kalian berenam. Jadi nanti saya satu-satu gitu ya manggilnya buat jawab. Udah jelas atau belum? Udah jelas atau belum? Oh ya Bu, makasih ya Bu. Udah jelas ya?
Halo, oke ya, sebentar. Aduh, ini kameranya. Saya jelasin lagi ya. Iya, Bu. Ini adalah eh, pembuatan daftar pustaka sesuai dengan format APA Style. APA Style itu singkatannya American Style ya, versi 7 gitu. Jadi untuk nanti penulisan karya ilmiah, biasanya kamu diminta untuk membuat daftar pustaka sesuai dengan APA Style. APA Style itu contohnya seperti materi yang di atas. Sebentar, kalau ini kan soal ya, yang susun lah. Seperti soal di atas nih, kayak gini nih ya. Ini tuh apa style nih, buku Robbins, SP Judge 2017 gitu ya. Ini penulisan daftar pustaka buku sesuai dengan apa style. Yang bawahnya nih penulisan daftar pustaka artikel jurnal menurut apa style. Yang ke bawah, yang di bawahnya ini penulisan website. Nah, tugasnya adalah di bawah sini, di sini, di bawahnya lagi ada soal. Kamu diminta, kalian nih diminta membuat daftar pustaka sesuai dengan apa style. Ini udah ada apa namanya, sudah ada bahan-bahannya, tinggal disusun aja. Penulisnya namanya Sugiono, tahunnya 2021, judul bukunya ini, penerbitnya Alfabeta. Nah, kamu diminta buat daftar pustaka sesuai dengan apa style yang di atas. Gitu ya. Ini soal pertama. Soal kedua, di sini udah ada data lagi nih, data jurnal. Ya, kamu diminta ubah data ini menjadi daftar pustaka jurnal dengan format apa style. Yang pertama, penulisnya Rina Lestari dan Budi Santoso. Tahun jurnalnya, kapan jurnal itu dibuat? Tahun 2020. Nama jurnalnya itu Lestari Jurnal Lingkungan, gitu ya. Judul jurnalnya itu Peran Ketua Adat dalam Menjaga Kelestarian Pulau Bintan. Jurnal volume pertama nomor 2 halaman 56 sampai 63. Ini udah ada datanya. Kamu tinggal bikin satu daftar pustaka jurnal sesuai dengan apa style. Itu soal nomor 2 ya. Soal nomor 3 nah, ini yang yang nomor 3 ini yang tadi kamu tanya ya, kepotong ya. 3 ke 4 ke 5 ke 6. Oke. Yang ketiga kita samain aja ya. Misal ini kan yang ketiga jurnal juga ya. Ini tuh jurnal. Jurnal. Oke. Jurn yang di ini tadi yang komen siapa? Yang di grup. Saya, Bu. Ya, Citra ya. Yang di Iya, Bu. buletin Citra itu nggak usah nih, yang ini nih judul artikel itu nggak usah, lewatin aja ya, lewatin aja karena ini nama jurnal ya, ini jurnal sama dengan yang kedua, jadi nggak usah. Langsung ketiga, yang ketiga ini adalah kamu diminta susun daftar pustaka dari sumber internet. Misalnya kan kamu eh, nanti buat skripsi misalnya kamu ngambil data dari misalnya kementerian apa BPJS misalnya gitu ya, atau kemenhaj.go.id gitu kan, kamu ngambil data di situ tentang data-data haji misalnya, itu gimana nyusunnya. Nah, kalau ini udah ada nih sumber internetnya udah ada, artikel data, ada data penulisnya si Ahmad nih yang bikin tahunnya 2022, judul judul artikel yang dia buat di internetnya ini pentingnya komunikasi, nama situsnya Kompasiana, URL-nya udah ada. Nah, ini kamu diminta untuk dijadikan daftar pustaka karya ilmiah
tentang dari internet, data dari internet, dirubah menjadi apostille, gitu ya. Terus yang kelima itu dari sini ya, artikel website. Di sini data penulis tidak dicantumkan, ya nggak apa-apa kan nanti kamu nemuin masalah ini. Nah itu gimana kalau nggak ada nama penulis? Itu yang keempat. Terus yang kelima ini artikel online dari WHO ya, dari lembaga gitu. Boleh kamu ngambil ngambil data dari Kemenaker, ini kan kemenaker.go.id atau dari WHO, boleh gitu ya. Itu gimana? Dirubah data ini menjadi referensi daftar pustaka apa style. Terus yang terakhir yang ini ya, yang Dui artikel online, yang Dui. Jadi cuma sampai 6 aja, yang atas nama Lina tidak usah gitu ya. Jadi sampai Dwi, dari Sugiono sampai Dwi ada 6 soal. Kamu diminta membuat daftar pustaka apa style yang bahan-bahannya udah ada, tinggal dirubah menjadi satu daftar pustaka gitu ya. Berarti 7 daftar pustaka, 7 7 seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Udah jelas atau belum, teman-teman? Berarti ini cuman Jelas tuh. langsung dicari itunya doang ya, Bu ya? Iya, kamu tinggal susun Ditulis doang. Uh-uh. yang kayak gini-gini kan? Iya, kamu tinggal susun doang. Apa dulu nih, tahun dulu atau nama dulu gitu kan. Oh, Iya, kamu iya, Bu. tinggal nyusun doang. Udah ada bahannya gitu. Namanya dulu, apa judulnya dulu gitu. Ini tulisannya miring atau enggak gitu-gitu doang. Udah jelas ya? Oke, silakan dilanjutkan.
Gimana? Udah selesai belum?
Gimana? Apa udah selesai? Adit, Sabrina, udah selesai belum?
Oke, ini yang udah ngumpulin Sabrina, Citra, Nurvina. 3 orang lagi belum. Maharani, Fadil, sama Adit. Udah belum? Udah Bu, ini lagi mau dikirim Bu. Ya, oke. Adit sama Maharani gimana? Udah belum? Bisa satu lagi, Bu. Satu lagi, oke. Ditunggu ya. Adit gimana, Dit? Bentar lagi, Bu. Eh,
Oke, kita bahas aja ya. Eh, Coba nomor satu Adit. Adit, Adit mana Adit? Halo, suara saya kedengeran nggak? Dengeran Bu. Kedengeran ya. Adit mana Dit? Adit, nomor satu udah kan pasti ya. Mana nih si Adit? Kalau gitu coba Fadil. Udah Bu. Oh Adit, udah. Oke Dit, nomor satu Dit. Gimana kamu Ya, dibacain? oke Bu. Jawaban nomor satu dari penjelasan dulu ya Bu. Ya, dibacain aja. Eh, Jawabannya jawabannya. ya Sugiono 2021 metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D alfabet. Penjelasannya Bu, nama penulis ditulis dengan nama belakang terlebih dahulu. Lalu judul buku ditulis miring dan menggunakan sentence case dalam apostel. Lokasi penerbit tidak perlu dicantumkan. Oke. Cuma kamu ada sedikit kesalahan. 2021-nya harus di buka kurung ya. Buka kurung 2021 Oh ya lalu Bu. tutup kurung ya. Itu kalau di daftar Oke Bu. pustaka. Terus kalau di apa namanya di referensi atasnya kamu boleh menggunakan misalnya menurut Sugiono buka kurung 2021 gitu titik dua adalah apa metode penelitian adalah gitu atau buka kurung Sugiono 2021 itu boleh gitu ya. Jadi kalau yang di Baik daftar Bu. pustaka sudah betul, tinggal yang buka kurung 2021-nya ya. Oke, nomor Baik Bu. dua Fadil. Baik, Bu. Izin menjawab soal nomor 2, yaitu artikel jurnal. Ya, Eh, Lestari R dan Santoso B, buka kurung 2020, tutup kurung peran ketua adat dalam menjaga kelestarian hutan lindung di Pulau Bintan. Jurnal lingkungan 1, buka kurung 2, tutup kurung 56 sampai 63, Bu. ya udah benar. Kenapa lestari dulu kalimatnya? Lestari dulu itu kenapa digunakan lestarinya dulu? Karena biasanya kalau di Mandela itu eh, nama belakang dulu Bu yang ditampilin baru nama depan. Ya, jadi untuk referensi nama belakang dulu gitu ya. Udah benar. Nomor tiga, coba Maharani. Oke, bentar ya Bu. Penulisannya Pratama, koma A, buka kurung 2022, tutup kurung, titik, pentingnya komunikasi efektif di tempat kerja, Kompasiana, terus https titik garis miring www.kompasiana.com Ahmad Ahmad Pratama garis miring komunikasi efektif. Ya. Kenapa Pratama duluan kalimatnya? Karena datanya Pratama 2022. Kenapa? Di, eh, Kenapa Pratama duluan? Kenapa nggak Ahmad duluan? karena nama belakang dulu, Bu. Ya,
untuk daftar pustaka yang digunakan adalah nama belakang, gitu ya. Nomor 4, Citra. Yang nomor 4, strategi meningkatkan produktivitas karyawan, kurung buka 2021, kurung tutup, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, lanjut dengan link https://www.kemenaker.go.id produktivitas. Jadi untuk nomor 4, karena tidak ada nama penulis, judul artikel diletakkan di posisi pertama. Oke, itu boleh ya, kayak gitu ya. Yang penting untuk linknya tetap harus dicantumkan, karena kalau buat skripsi nanti dosennya akan ngecek gitu ya, bener nggak sih ini nggak ada penulisnya gitu. Boleh. Sabrina, selanjutnya Sabrina. Iya Bu, yang nomor 5 ya Bu. Bener kan ya Bu, nomor 5? Iya, nomor 5 yang WHO. Nomor 5 itu World Health Organizer 2020 Workplace Health Promotion https://www.who.int/workplace health Bu. Ya, udah bener ya. Cuman ini bukan organizer ya, ini World Health Organization, ini WHO ya. Oh iya. Hati-hati kalau nanti misalnya ujian ada kalimat bahasa Inggris. Lalu untuk garis miring, jangan garis miring ya. Kamu ketika nyebutin itu slash ya. https slash gitu ya, titik 2 slash www dot gitu. Oke, udah benar. Yang terakhir, Nurvina. Yang nomor 6, Saputra, D, buka kurung N, D, tutup kurung, manajemen waktu yang efektif bagi karyawan, ruang HR, https, www.ruanghr.id, manajemen strip waktu. Oke. Boleh ya. Jadi ini adalah contoh penulisan daftar pustaka ketika nanti kalian mengerjakan skripsi gitu ya, skripsi, tesis, disertasi, tidak ngasal. Tapi kalau kalian sudah misalnya ngambil dari jurnal, kalian tahu kalian tahu Google Scholar penulisnya, itu tinggal copy aja referensinya, copy di Google Scholar-nya, lalu paste di Word kalian menggunakan apa style, itu bisa gitu ya. Jadi nggak perlu cari tahu apa dulu nih namanya dulu, enggak, tapi tinggal copy paste gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah contoh penulisan buat daftar pustaka. Sambil ini ya, kita mungkin sampai jam 9 pas, karena supaya durasinya pas 100 menit gitu. Tadi kita agak molor sedikit. Saya ngejelasin sedikit tentang kalau kamu mencari referensi tulisan ya. Sebentar, ini saya udah search. Nah, untuk jurusan ilmu komunikasi di Unpam belum ada lulusan, gitu ya. Sehingga referensi skripsi kalian belum ada di perpustakaan Unpam, gitu ya. Karena belum ada lulusan. Sehingga kalian untuk mencari judul yang pertama adalah bisa main ke perpustakaan kampus lain yang ada referensi skripsi yang kampusnya punya jurusan ilmu komunikasi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa cari atau search dari jurnal ilmu komunikasi yang sudah terpublish di OJS. OJS itu adalah online journal system. Seperti yang saya tampilkan, ini namanya OJS, ini namanya rumah jurnal ya. Setiap prodi
kampus manapun yang punya jurusan itu harus punya jurnal sesuai dengan jurusannya gitu. Nah, ini saya buka jurnal punya Mustopo ya. Siapa sih yang nulis di jurnal ini? Bisa jadi mahasiswa S1 untuk syarat kelulusan, bisa jadi dosen untuk syarat penelitian, bisa jadi memang ada peneliti yang menulis tentang komunikasi lalu dipublish di jurnal tersebut ya. Boleh kalian mahasiswa Unpam nanti publish di Mustopo, boleh. Kalian anak Unpam publish di UGM, itu boleh gitu ya. Nah, ini yang saya tampilkan adalah OJS. Lalu gimana Bu carinya gitu ya. Di sini ada home, about, login, register. Ini kamu search di archive ya. Ini archive ini ya kumpulan tulisan orang lain. Kita buka yang 2026. Awal tahu jurnal Mustopo itu kamu cari aja di Google gitu ya. Misalnya di Google kalian cari tahu jurnal komunikasi gitu. Nah, nanti banyak jurnal komunikasi. Ini udah saya pilih satu jurnal komunikasi Mustopo karena ini yang bahasa Indonesia yang bisalah buat referensi kalian. Kalau jurnal makin tinggi, jurnalnya ada Sinta 2, Sinta 3, itu penggunaan jurnalnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Kita coba ini pakai Sinta 4-nya jurnal Mustopo. Di sini ada banyak tulisan-tulisan tim peneliti lain. Kalian bisa ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, dan modifikasi. Contoh ya. Contoh nih, di sini nomor 2 nih ada tulisan Siti Nurhaliza, strategi komunikasi adaptif mahasiswa ilmu komunikasi dalam mengembangkan kesiapan kerja saat magang. Gitu ya. Kalian boleh kok ngambil judul serupa kayak gini, tapi tidak boleh sama persis. Kalian boleh ATM, amati, tiru, dan modifikasi, gitu ya. Misalnya di sini strategi komunikasi verbal mahasiswa ilmu komunikasi dalam mengembangkan kesiapan kerja saat magang, itu boleh. Boleh diganti variabel X, boleh diganti variabel Y, atau boleh diganti variabel dua-duanya. Di sini variabel X-nya komunikasi adaptif, gitu ya. Variabel Y-nya itu kesiapan kerja, gitu. Jadi boleh diganti strategi komunikasi verbal mahasiswa ilmu komunikasi dalam mengembangkan, misalnya dalam mengembangkan penulisan skripsi gitu misalnya di jurusan ilmu komunikasi gitu misalnya. Jadi boleh gitu ya. Kalian bisa cari referensi dari jurnal. Kenapa cari referensi dari jurnal? Yang pertama, kalau makin semester atas kegiatan kalian makin banyak. Mungkin ada yang sambil kerja, mungkin ada yang sambil magang, sehingga tidak bisa izin di hari biasa ke kampus lain gitu ya. Untuk cari referensi, tapi tidak jangan berhenti sampai situ ya, mentang-mentang kerja kalian nggak ngerjain skripsi, tapi kalian bisa cari referensi dari jurnal-jurnal yang telah terpublish gitu ya. Intinya untuk mencari judul seperti yang tadi saya jelaskan harus banyak membaca gitu. Baca-baca aja jurnal-jurnal di kampus lain, pengen tahu judul-judulnya apa, boleh kalian ikuti. Tapi nggak boleh plagiat 100%. Ikuti itu adalah harus ada variabel yang kalian ganti ya. Kalian ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu ya. Ini banyak nih itu. Model komunikasi pendidikan program Geopark, Ghost to School di SMP Karangsambung. Kalian ganti model komunikasi pendidikan program MBKM gitu ya. Di SD mana boleh gitu ya. Nah, ini referensi-referensi. Mungkin itu aja ya, teman-teman ya. Karena memang durasi udah cukup waktunya. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Apa sudah cukup?
Maharani, Sabrina, Nurvina, Fadil. Awan, Bu. Sudah jelas. Oke, kalau udah jelas silahkan on cam Aman, karena Bu. akan di screenshot ya untuk laporan. Silahkan dibuka kameranya. Adit mana? Adit, Citra, Nurvina. Ya, oke. Tinggal Citra. Citra mau on cam nggak? Ya. Oke ya, silahkan boleh gaya. Saya screenshot. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini pertemuan minggu ini sudah via Zoom ya. Pertemuan terakhir kalau nggak salah ada satu lagi. Minggu depan itu online ya. Setelah itu kita UAS gitu. Di bulan September itu terakhir penilaian gitu ya. Nanti saya update nilai. Setelah itu dicek oleh koordinator itu di awal September gitu ya. Jadi mungkin untuk nilai masuk ke kaliannya di September gitu ya, karena ada verifikasi lagi oleh tim lain. Mungkin itu aja teman-teman. Selamat beristirahat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Kenapa, Mak?